Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dapen sekalian, selamat datang kembali di podcast Dapen UHAMKA. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin terasa jauh, tapi sebenarnya sangat dekat dengan masa depan kita, yaitu pensiun impian bukan sekedar mimpi. Kenapa dana pensiun penting untuk generasi milenial dan juga Gen Z? Bersama saya, Faisal Ridwan Zamzani, Direktur Utama Dana Pensiun Pegawai UHAMKA. Terdapat beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan mengenai tentang pensiun, bagaimana mempersiapkan dana di hari tua, bagaimana mempersiapkan pensiun kita, dan yang lainnya. Berikut pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh teman-teman Sobat Dapen. Banyak dari kami, terutama generasi muda, merasa pensiun itu masih jauh. Fokusnya lebih ke karir, liburan, atau membeli properti. Kenapa sih di tengah-tengah semua prioritas ini, kita tetap harus mulai memikirkan dana pensiun dari sekarang? Baik, ini pertanyaan yang sangat relevan. Memang di usia muda banyak prioritas yang menarik perhatian. Namun justru karena kita masih muda itulah merupakan waktu yang terbaik untuk mulai merencanakan hari tua atau masa pensiun kita. Terdapat beberapa alasan utama mengenai hal tersebut. Pertama, kekuatan dari compound interest. Semakin awal kita menabung, semakin besar waktu bagi investasi kita untuk tumbuh secara eksponensial. Bayangkan, jika kita mulai di usia 20-an, dana yang kita miliki punya puluhan tahun untuk berkembang. Sebuah studi dari Fidelity Investment menunjukkan bahwa memulai menabung di usia 25 dengan jumlah yang sama dibandingkan dengan usia 35 bisa menghasilkan dana di hari tua 2 hingga 3 kali lipat lebih besar. Ini adalah kekuatan dari waktu. Kedua, meningkatnya harapan hidup. Generasi kita diprediksi akan hidup lebih lama. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia menunjukkan bahwa harapan hidup rata-rata orang Indonesia terus meningkat. Saat ini di angka 71 hingga 73 tahun. Artinya, kita butuh dana yang cukup untuk membiayai kehidupan kita pasca nanti kita pensiun, yang mungkin bisa berlangsung 20 hingga 30 tahun atau bahkan lebih. Ketiga, ketidakpastian masa depan pekerjaan. Landscape pekerjaan berubah dengan cepat. Gig ekonomi, pekerjaan lepas, dan otomatisasi semakin marak. Mengandalkan hanya pada satu sumber pendapatan atau tunjangan pensiun dari perusahaan mungkin tidak lagi cukup di masa depan. Membangun dana pensiun pribadi memberikan keamanan finansial yang besar. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan potensi kami dalam mengelola dana pensiun? Ya, generasi milenial dan Gen Z memang menghadapi tantangan yang unik, namun juga memiliki potensi yang besar. Tantangan yang pertama, beban hutang. Banyak dari Gen Z mungkin memulai karir dengan beban hutang pendidikan ataupun juga kredit pemilikan rumah. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mencatat peningkatan tren utang konsumtif di kalangan generasi muda yang bisa menghambat kemampuan untuk menabung dan juga investasi. Kedua, inflasi biaya hidup. Biaya hidup terutama di kota-kota besar di Indonesia terus meningkat. Ini termasuk harga properti, konsumsi makanan, transportasi, dan juga kebutuhan gaya hidup. Ketiga, tekanan konsumtif. Media sosial seringkali menampilkan gaya hidup yang glamor, memicu tekanan untuk mengikuti tren konsumtif yang bisa menguras tabungan. Namun demikian, milenial dan juga Gen Z memiliki potensi yang sangat besar. Potensi tersebut yang pertama, melek digital dan juga informasi. Teman-teman Gen Z dan juga milenial merupakan natif digital. Ini berarti akses ke informasi investasi, platform digital, dan juga tools keuangan itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Banyak aplikasi investasi mikro dan juga platform robo-advisor yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Kedua, diversifikasi pendapatan. Banyak dari teman-teman milenial dan dengan Gen Z memiliki side hustle, pekerjaan lepas, atau juga berinvestasi di aset digital seperti kripto dan yang lainnya. Ini bisa menjadi sumber dana tambahan untuk dialokasikan ke dana pensiun kita atau simpanan hari tua. Ketiga, tentang kesadaran sosial dan juga lingkungan. Generasi ini cenderung lebih peduli dengan investasi berkelanjutan. Banyak pilihan investasi dana pensiun ataupun juga simpanan hari tua yang menyediakan opsi tentang investasi berkelanjutan yang bisa selaras dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh generasi milenial dan juga Gen Z. Poin yang bagus ya Pak. Jadi meskipun ada tantangan, kita punya banyak alat dan peluang untuk mengatasinya. Langkah konkret apa yang bisa kita ambil untuk mulai menyiapkan dana pensiun dan instrumen apa saja yang cocok untuk memulainya?
Baik, Sobat Dapen sekalian, terdapat beberapa langkah praktis yang mungkin bisa diterapkan di dalam hal ini. Yang pertama, buat anggaran dan identifikasi kelebihan dana yang dimiliki. Pertama, pahami kemana uang kita akan pergi. Buat anggaran bulanan dan identifikasi pengeluaran yang bisa dipangkas. Sisihkan setidaknya 10-20% dari pendapatan kita untuk tabungan dan juga investasi, termasuk untuk dana pensiun dan ataupun hari tua. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi pencatatan keuangan untuk mempermudah hal ini. Kedua, manfaatkan program dana pensiun perusahaan. Jika perusahaan Anda memiliki program dana pensiun, baik itu dana pensiun pemberi kerja ataupun dana pensiun lembaga keuangan, segera manfaatkan. Biasanya, perusahaan akan berkontribusi juga, jadi ini seperti uang gratis. Data dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI menunjukkan bahwa jumlah peserta DPLK terus meningkat, namun masih banyak karyawan yang belum memaksimalkannya. Ketiga, mulailah kita berinvestasi secara mandiri. Misal, apa saja investasinya? Pertama, mungkin bisa dicoba dengan reksadana. Ini adalah pilihan yang bagus untuk teman-teman yang pemula. Ada reksadana pasar uang dengan tingkat risiko yang relatif rendah, reksadana pendapatan tetap dengan tingkat risiko yang cukup moderat, ataupun juga dengan reksadana saham yang memiliki risiko relatif tinggi, namun memiliki potensi return yang juga cukup tinggi. Pilihlah yang sesuai dengan profil risiko Sobat Dapen sekalian. Data dari OJK menunjukkan pertumbuhan signifikan pada nilai aktif bersih reksadana di Indonesia, termasuk juga peningkatan minat dari investor muda. Yang kedua, bisa investasi di saham atau juga ETF. Jika Sobat Dapen punya toleransi risiko yang lebih tinggi dan mau belajar, investasi langsung di saham atau ETF bisa memberikan potensi return yang lebih besar dalam jangka panjang. Mulai dengan jumlah yang kecil dan lakukan diversifikasi. Yang ketiga, rekan Sobat Dapen bisa juga investasi di properti. Meskipun membutuhkan modal yang besar, properti bisa menjadi bagian dari portofolio pensiun dalam jangka yang panjang. Keempat, investasi emas. Emas seringkali dianggap sebagai safe haven. Cocok banget nih untuk diversifikasi portofolio kita. Yang keempat adalah otomatiskan tabungan. Atur transfer otomatis dari rekening gaji Sobat Dapen sekalian ke rekening investasi, di mana rekening investasi tersebut digunakan untuk dana pensiun ataupun juga simpanan hari tua kita yang akan terotomatiskan setiap bulannya. Ini menghilangkan godaan di diri kita untuk menghabiskan uang tersebut. Yang kelima, tinjau ulang secara berkala. Setidaknya setahun sekali tinjau ulang kembali rencana dana pensiun kita. Sesuaikan kontribusi jika ada kenaikan pendapatan, atau ubah strategi investasi jika tujuan atau profil resiko yang telah kita tetapkan di awal itu telah berubah. Wah, ini actionable banget ya Pak. Dari anggaran sampai otomatisasi dan pilihannya juga beragam. Pak, sebagai penutup, apa pesan kunci yang Bapak ingin sampaikan kepada generasi milenial dan Gen Z terkait pentingnya dana pensiun ini? Pesan saya sederhana, jangan menunda. Pensiun mungkin terasa jauh, tetapi waktu terus berjalan dengan cepat. Setiap hari jika Sobat Dapen menunda adalah potensi keuntungan yang akan hilang. Pensiun impian itu bukan sekedar mimpi yang akan datang dengan sendirinya. Itu adalah hasil dari keputusan dan tindakan yang Sobat Dapen ambil hari ini. Bayangkan masa pensiun Sobat Dapen, di mana bisa menikmati hidup tanpa khawatir soal uang, melakukan hobi, bepergian, atau sekedar bersantai bersama keluarga. Itu semua bisa terwujud jika Sobat Dapen mulai mengambil langkah kecil dari sekarang. Manfaatkan teknologi, manfaatkan informasi, dan jadikan perencanaan pensiun sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan finansial Sobat Dapen. Masa depan finansial yang aman ada di tangan kita. Baik, Sobat Dapen sekalian, demikian podcast kita pada hari ini. Saya yakin banyak dari Sobat Dapen yang sekarang sudah tercerahkan dan termotivasi untuk memulai perencanaan pensiun. Dan untuk para pendengar setiap podcast Dapen UHAMKA, terima kasih sudah menyimak episode kita pada kali ini. Semoga kita semua bisa meraih pensiun impian kita masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share podcast Dapen UHAMKA ini agar semakin banyak yang sadar pentingnya tentang pensiun dan juga hari tua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.